kita kembali lagi bertemu di sini ya Kak Sela di ibadah sekolah minggu HKBP Pendidikan. Tapi sebelum itu Kakak mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu. Semuanya yang ada di rumah bangkit berdiri, ayo. Udah bangkit berdiri belum? Bangkit berdiri. Kita akan sapa adik-adik ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu HKBP Pendidikan? Saya anak Tuhan selalu ceria. Tapi Kak Sela nggak percaya mereka masih menjawab kakak. Kita ulang sekali lagi ya Kak ya. Ayo kita ulang. Harus dijawab ya adik-adik dengan semangat ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu HKBP Pendidikan? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya, kakak harap semuanya yang saat ini menonton ibadah kita tetap semangat, tetap ceria, dan terutama tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita angkat lagu pujian buat Tuhan, anak Tuhan bawa teman. Kita bersatu di dalam doa, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, buat napas kehidupan yang Engkau berikan lagi kepada kami dan juga adik-adik di rumah. Ya Tuhan, di saat kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang menjaga hati dan pikiran kami dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau yang menghapuskan dosa kami. Hanya ini doa anakmu, mari sama-sama kita mengucapkan amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Ayu dan Silaban, kita angkat lagu pujian buat Tuhan, mentega dan roti. Pengumuman yang pertama,
adik-adik sekolah minggu HKBP Pendidikan yang berulang tahun dalam satu minggu ini dari tanggal 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Yang pertama adalah Hardin Acarios, yang kedua Christine Rahel Tampubulun, yang ketiga Bunga Ria Tampubulun. Kepada adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ucapkan selamat ulang tahun ya. Pengumuman yang kedua, kita masih ibadah online seperti biasa di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Pendidikan setiap hari Minggu jam 7.30. Pengumuman yang terakhir, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Joshua Hutabalian. Kakak harap adik-adik sekolah minggu tetap semangat dalam mengikuti ibadah hari ini. Shalom! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Joshua, kita angkat satu lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sudah pada siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah berkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang senantiasa turut hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar adik-adik sekolah minggu beserta kami guru-guru sekolah minggu boleh menerima, mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami boleh menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunkan kami dari segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Abang bacakan ya. Judulnya Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, sudah mendengarkan adik-adik bacaan firman tadi? Sebelum abang menceritakan firman Tuhan, abang mau tanya ini, siapa adik-adik sekolah minggu yang sedang merasa bersedih atau senang? Tunjuk tangan. Nah, kalau abang lihat kebanyakan kalian kayaknya lagi senang ini, ya kan? Tentunya kita sebagai manusia kita pernah merasa senang ataupun sedih. Kalau kita senang itu pas kita dapat hadiah, ya kan? Pas juara di kelas, kan tentunya kita merasa bahagia. Nah, kalau kita sedih, contohnya itu kayak kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Misalnya buku kita hilang, atau benda-benda yang menurut kita itu paling berharga, ya kan? Pasti kita merasa bersedih. Nah, Yesus juga begitu. Yesus merasa sedih dan gentar pada saat itu, ya kan? Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia merasa sedih dan gentar. Tahu nggak kita adik-adik sekolah minggu ngapain Yesus di Taman Getsemani? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani itu sedang berdoa karena hatinya sedih. Tadi di situ dibilangkan merasa sedih dan gentar. Kenapa? Karena Yesus mengetahui bahwa dirinya akan diserahkan kepada imam-imam kepala yang akan membawa Yesus untuk disalibkan. Nah, Yesus merasa sedih dan gentar karena salah satu murid Yesus yang akan menyerahkan dia, ya kan? Tahu nggak siapa murid Tuhan Yesus yang akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala itu? Ya udah tidak asing lagi ya, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot murid Tuhan Yesus yang akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Nah, kala itu Yesus mengetahuinya, makanya hatinya sedih dan gentar. Nah, melalui teks khotbah ini ada tiga contoh dari cerita firman Tuhan tadi. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus. Yang pertama itu tentang berdoa. Kita sebagai orang Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus, pastilah kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu tentunya berdoa kan? Pas waktu tidur, bangun tidur, makan, apapun itu pasti kita berdoa. Karena apa? Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Artinya selama kita hidup kita harus berdoa, karena doa adalah kebutuhan kita. Melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan segala permohonan dan isi hati kita. Karena Allah senantiasa bersedia mendengarkan doa kita dan memberikan pada waktunya. Nah, yang kedua yang mau kita teladani dari Yesus Kristus ini yaitu berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang ikut serta dengannya ke Getsemani agar mereka tetap siap sedia dan berjaga-jaga bersama Yesus. Contohnya tadi di ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Misalnya gini, adik-adik sekolah minggu sudah niat pergi ke sekolah minggu ya kan? Pada hari Minggu pagi. Namun karena masih ngantuk ya kan, akhirnya udahlah malas mau pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Akhirnya membatalkan niatnya untuk pergi memuji dan memuliakan Tuhan. Jika itu terjadi, berarti kita telah memberikan kesempatan kepada si iblis untuk menang atas kita. Jadi jangan pernah kita memberi kesempatan untuk iblis ya adik-adik sekolah minggu. Kita harus memiliki iman yang teguh agar dapat mengalahkan si iblis tersebut. Nah, yang ketiga yang mau diingatkan sama kita bahwasannya di sini ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Ketika Yesus berdoa, ia tidak memaksa Allah Bapa untuk melewatkan cawan, yaitu penderitaan yang sudah di depan mata Yesus, di mana tidak lama lagi Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Yesus mengakhiri doanya dengan mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Demikian ketika kita berdoa juga. Nah, kita memang berdoa meminta kepada Tuhan, tapi Allah yang memberikan setiap permintaan kita, karena Tuhan yang mengetahui dan memberikan pada waktunya pada kita. Pada minggu-minggu ini kita telah memasuki minggu-minggu Passion, yaitu masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Kita diingatkan pada peristiwa perjalanan salib yang dilalui Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus telah memberikan teladan bagi kita orang Kristen agar senantiasa berdoa dan berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Kita harus bangun, bangkit, dan berdoa senantiasa dalam kehidupan kita untuk mengalahkan godaan si iblis. Nah, itu tadi 3 hal yang penting kita yang boleh dikutip dari firman ini. Yang pertama tadi kita berdoa, harus selalu berdoa senantiasa karena doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan untuk mengucapkan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan nama kehidupan kepada kita. Apapun keadaan kita harus selalu berdoa, mengucapkan syukur kepadanya. Yang kedua tadi berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, untuk itu kita harus selalu waspada. Yang ketiga tadi, kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan yang kehendak Tuhan lah yang terjadi, bukan kehendak kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau lah yang selalu senantiasa menjaga kami agar kami boleh senantiasa tetap dalam perlindungan-Mu. Ampunkan segala dosa yang kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu lagu pujian kita, Kasih yang Sempurna.
Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, adik Salam Minggu.